Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga dengan keadaan yang sehat anak-anak semua semangat dalam menghadapi pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa dan disiapkan. Ya, baik. Setelah kita berdoa, dimohon kepada anak-anak semua untuk berhitung dimulai dari depan sebelah kiri berurutan sampai ke belakang. Coba. Yang terakhir nomor berapa? 20 ya. Kita di kelas ini ada berapa orang? 20 orang. Oh, berarti kita hadir semua ya. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Hari ini minggu lalu kita belajar tentang sistem pembayaran. Ada yang masih ingat apa itu sistem pembayaran? Ada yang bisa jawab? Ya, pada Rani silakan. Ya, betul sekali. Sistem pembayaran ialah suatu alat yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam jual beli, baik itu di pasar atau di tempat yang lain-lainnya. Kalau kita berbicara tentang alat pembayaran, pasti kita menggunakan, yaitu yang pertama namanya uang, dan kedua ada sistem pembayaran tidak langsung seperti kartu debit dan lain-lainnya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pembayaran. Tentu anak-anak sudah ingat, sudah mengerti dan paham apa itu sistem pembayaran. Baik, pada minggu kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan yaitu suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu menumbuhkan perekonomian yang ada di suatu negara. Lembaga keuangan ini terbagi dua. Yang pertama adalah yang lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama kita bahas dulu yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yaitu suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, baik itu berupa kredit maupun bantuan usaha. Pada lembaga keuangan bank ini dia menawarkan jasa-jasa lain seperti simpan pinjam, tabung, tarik tunai, dan lalu lintas pembayaran yang lain. Lembaga keuangan bank ini terbagi tiga. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank syariah. Kalau bank sentral yaitu bank yang memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan yang ada di suatu negara. Kalau di Indonesia contohnya ada yaitu Bank Indonesia. Yang kedua bank umum. Bank umum itu yaitu bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, baik itu berupa kredit maupun bantuan yang berbentuk lainnya. Dan bank umum ini dia memakai prinsip yaitu prinsip bunga, di mana setiap pinjaman itu ada bunga yang melekat pada setiap pinjaman. Yang terakhir ada bank syariah. Bank syariah ini yaitu bank yang memakai prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan perusahaannya. Yang prinsip tersebut contohnya seperti akad bagi hasil dan lain-lainnya. Baik, kepada anak-anak semua sampai di sini sudah paham? Ya, bagus. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank.
Lembaga keuangan bukan bank ini yaitu lembaga yang tidak melayani simpan pinjam, tapi cuma menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Contohnya seperti asuransi, koperasi, pasar modal, dan lain-lain. Kedua lembaga ini tidak jauh beda, tapi ada sedikit perbedaan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Baik, kepada anak-anak sekalian, Bapak ada beberapa kasus yang akan anak-anak sekalian selesaikan. Karena di dalam ruangan kini kita ada 20 orang, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Baik, silakan anak-anak semua berhitung dari 1 sampai 4. Silakan berhitung dimulai dari sekarang. Ya, baik. Silakan anak-anak bergabung ke kelompoknya masing-masing. Yang dapat hitungan nomor 1 itu bergabung dengan kelompok 1. Yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3, dan nomor 4 kelompok 4. Dan sekarang anak-anak duduk di kelompoknya masing-masing. Dari sebelah kiri kelompok 1 dan ujung belakang sebelah kanan nomor 4. Silakan berurutan saja. Baik, di depan anak-anak semua sudah ada lembaran kasus yang akan anak-anak semua kerjakan. Setelah selesai mengerjakannya, nanti akan anak-anak dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Apabila ada kesulitan bisa bertanya kepada Bapak, dan nanti akan Bapak bantu dalam pengerjaannya. Baik anak-anak sekalian, akan Bapak kasih waktu 30 menit dalam pengerjaan, dan silakan kerjakan dari sekarang. Kepada anak-anak sekalian, apakah sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah siap semua. Baik, kepada anak sekalian, segera bersiap-siap. Anak-anak silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan secara berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, silakan. Baik anak-anak sekalian, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Semuanya mengerjakannya dengan baik dan mempresentasikan dengan bagus semuanya ke depan. Anak-anak sekalian, sekarang dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, silakan. Karena presentasi kalian yang sangat bagus, Bapak akan memberikan nilai yang bagus untuk kalian semua. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini apa kalian semua sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Bagus, karena semuanya sudah paham. Apa ada yang bisa memberi kesimpulan? Baik, silakan. Ya, betul sekali, bagus. Baik, Bapak tambahkan. Intinya lembaga keuangan ini yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dan mengembalikan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Itu semua dilakukan untuk menunjang perekonomian dari suatu negara. Baik anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Bila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.